The underdog's journey. Halo teman-teman, selamat datang di acara The Underdog's Journey, di mana tujuan dari acara ini adalah kita mendapatkan inspirasi dari para tamu yang berbincang-bincang dengan saya dalam acara ini. Bagaimana beliau-beliau itu melakukan journey dari yang paling bawah sampai yang ke atas. Katakanlah umum orang tahunya adalah from zero to hero. Nah, bagaimana mereka melakukan perjalanan sehingga sampai sukses sekarang ini? Bagaimana mereka jatuh? Bagaimana mereka bangkit? Bagaimana mereka melakukan upaya-upaya yang sangat luar biasa sehingga sampai detik ini yang menjadi tokoh yang sukses, yang bukan dari Jakarta, bukan dari Surabaya, tetapi dari kota kecil, Magelang dan sekitarnya. Harapan kita bersama dalam acara ini, dalam wawancara ini, dengan bintang-bintang yang serius tapi santai, dengan tokoh-tokoh kita ini, bisa membawa inspirasi kepada seluruh teman-teman dan rakyat Indonesia, agar kelak tanah air kita muncul tokoh-tokoh yang sehebat mereka untuk membangun Indonesia masa depan. Kali ini saya kedatangan tamu Dr. Adelina, seorang dokter spesialis rehabilitasi medis yang akan bertukar pikiran, bertukar pengalaman dengan kita dalam kesempatan ini. Oke? Sekarang kita mulai. Selamat datang Bu Adelina, dokter. Kali ini ya, ngomong-ngomong panggilnya cukup lengkap, harus lengkap Dokter Adelina, atau biasanya you dipanggil sebagai apa? Saya sih Dokter Adel cukup. Adel? Iya, Adel cukup. Sepertinya kalau panggil Dokter Adel lebih familiar ya, lebih dekat gitu ya. Iya. Apakah ini termasuk salah satu taktik you di dalam mencairkan hubungan antara pasien sama kamu pada saat ketemu? Iya, karena di bidang saya itu kita memang nanti akan tumbuh kedekatan-kedekatan yang lebih personal. Karena memang suatu proses rehabilitasi itu bisa berjalan dengan baik kalau kita memang ada sambung rasa. Seperti itu. Ya. Dokter Adel, kok bisa tertarik masuk ke jurusan dokter spesialis rehabilitasi itu bagaimana? Ya, seperti remaja pada umumnya pada saat itu ya, ketika saya selesai dari SMA, saya juga mengalami fase-fase bingung diri. Oh, ya, mau kemanakah saya menuju? Atau saya tidak punya cita-cita yang pasti sebenarnya. Ya, tapi dari yang saya lihat, yang saya alami, kemudian karena saya akhirnya mengambil jurusan kedokteran, dan setelah itu saya melihat kalau rehabilitasi medik ini suatu bidang yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oh gitu ya. Berapa tahun you ngambil spesialis rehabilitasi ini? Kalau bicara waktu sebenarnya cukup lama, karena kita harus menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dulu sebelum kita nanti bisa untuk melanjutkan ke jurusan pendidikan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ya, berapa tahun untuk fisiknya itu? Untuk itu rehabilitasi pendidikan PPDS rehabilitasi medik itu memakan waktu 4 tahun. Oh, jadi kalau you kuliah kedokterannya itu mungkin 4 tahun atau 5 tahun? Ditambah 4 tahun? Waktu itu 7 tahun. Oh, 7 tahun. Waktu itu 7 tahun. Good, yeah. Setelah itu kita
Saya ada bekerja dulu waktu itu selama 3,5 tahun. Kemudian saya lanjut lagi untuk mendapat kesempatan untuk melanjutkan di jurusan. Jadi waktu you habis untuk sekolah dokter sampai menuju rehabilitasi ini 7 tahun tambah 3,5 tahun tambah 4 tahun. Ya. Hampir 15 tahun you habis untuk seperti ini. Betul. Luar biasa. Ya. Jadi mestinya masalah soal kedokteran macam-macam karena you udah 15 tahun sudah ngelotok ya. Bahasa Jawa itu ngelotok gitu. Ngelotok sih tidak. Kita masih terus belajar karena di bidang ini terus terang jujur aja kita banyak belajar dari pasien. Kita juga banyak belajar dari pengalaman. Setiap pasien itu punya cerita sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semuanya. Dengan kasus yang sama, terkadang kita perlu pendekatan yang beda. Oh begitu ya. You kan lulusan SMA di Magelang dan tinggal di Magelang. Iya. Padahal Magelang itu ada dekat Jogja itu ada Universitas Gadjah Mada yang sangat terkenal. Dan kelihatannya mutunya juga bagus. Kenapa kok you milih kuliah kedokterannya di Atmajaya Jakarta? Iya, saya selalu bercita-cita ingin mencoba yang lebih jauh seperti itu untuk supaya melatih kemandirian saya. Dan waktu itu memang kesempatannya lebih terbuka di sana. Ya, bagus ya. Jadi Dokter Adele ini mungkin merasa hidup di kota Magelang itu kotanya kecil ya. Kota kecil, gaulnya kurang banyak mungkin ya. Kesempatan bisnis mungkin kurang banyak. Nah, sehingga Dokter Adele ke Universitas Atmajaya di Jakarta yang kesempatannya masih sangat luas untuk siapapun masuk di sana. Lebih terbuka wawasan dan kemandiriannya. Oke, dan di sana waktu itu you asrama atau indekos atau tinggal di rumah saudara? Saya di kos. Di kos ya? Ya, jadi kos memang salah satu cara untuk membuat orang mandiri seperti Dokter Adele ini adalah bila perlu besok SMA maupun universitas teman-teman kita yang masih adik-adik itu harus berani kos ya. Jadi jangan dompleng saudara macam-macam ya supaya lebih mandiri. Memang pada saat kos itu memang banyak gangguan atau bagaimana sehingga kok Dokter Adele bisa merasa lebih mandiri? Iya, tentu saja. Karena kalau jarak Jakarta sama Magelang kan pada saat itu ya, kita belum ada WA, kita belum ada belum zaman email-email yang cepat ya. Jadi kita paling telepon atau waktu itu masih zaman tulis surat. Tulis surat. Seperti itu. Jadi menurut saya kita kalau misalnya mau call orang tua atau call a friend kayak gitu agak susah ya. Jadi kita terpaksa untuk lebih mengatasi masalah-masalah kita sendiri. Oh gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah jarak Magelang sama Jakarta itu jauh sekali ya. Kalau you transportasinya bagaimana? Naik bis malam atau kereta atau apa? Naik bis malam biasanya. Naik bis malam ya. Iya. Masih ingat dulu bis malamnya apa yang sering dinaikin? Sampai sekarang juga masih ada. Oh iya, apa itu perusahaannya? Rezeki Baru. Rezeki Baru ya. Masih ada sekarang ya? Masih ada. Wah, berarti perusahaan Rezeki Baru ini cukup sustainable ya. Udah berapa puluh tahun ini masih bertahan. Sangat membantu. Sangat membantu ya. Oke. Dulu kalau mau telepon susah. Harus interlokal seperti itu ya. Betul. Jadi waktu itu pengalaman bagaimana Dokter Adele waktu dari kos mau telepon ke orang tua di rumah itu bagaimana? Ya, kan di waktu itu ya kalau di kos itu biasanya ada teleponnya, disediain telepon. Tapi kan kita nggak bisa menguasai telepon itu sendiri. Yang pakai kan banyak orang juga. Jadi kadang-kadang kalau memang diperlukan ya kita harus ke apa ya, waktu itu namanya wartel. Warung telepon terdekat untuk ke sana. Terus kita telepon seperti itu. Ya. Oke, sekarang kembali ke laptop ya. Omong-omong, you kuliah kedokteran 7 tahun di Atmajaya Jakarta.
Iya. Setelah itu pindah spesialis rehabilitasi. Ada jeda waktu itu saya PTT. PTT itu pegawai tidak tetap. Oke. Iya. Jadi setelah sekolah itu you lulus, you harus kerja menjadi tenaga PTT dari Iya. pemerintah. Iya. Di mana you PTT itu? Saya di Bandongan. Bandungan, Magelang. Magelang, oh, ya. desa Kabupaten. kecil samping Ya, kabupaten Kabupaten itu. Magelang, Oke. ya. Selama itu 1,5 tahun di sana terus. 3,5 tahun. Oh, 3,5 tahun. Iya, Cukup saya di sana. pengalaman ya. Ya. Oke, pada saat di Bandungan itu, you jadi dokter puskesmas atau bagaimana? Saya jadi dokter umum. Dokter umum Iya. yang diperbantukan puskesmas atau bagaimana? Dokter umum di Dokter umum di Bandungan boleh Bandungan praktek swasta sendiri gitu? boleh. Oh boleh, jadi Boleh. sudah dapat praktek ya? Saya belum praktek di pribadi. Swasta, belum pribadi praktek belum. pribadi. Oh, Waktu tapi itu praktek masih di puskesmas. puskesmasnya. Iya. Oh sebagai dokter umum Sebagai diperbantukan umum. di puskesmas sebagai dokter umum. Iya, Begitu ya. betul. Jadi tidak menjabat sebagai kepala puskesmas. Tidak, Oh, saya gitu. dokter kedua. Oh, Jadi ya. ada kepalanya, saya di bawahnya. Oke, asistennya gitu. Iya. Ya. Pengalaman apa yang Dokter Adel paling berkesan pada saat menjadi dokter PTT di Bandungan itu? Ya, sebenarnya waktu di Jakarta Mm-mm. itu juga suasana hampir sama. Karena di sana pun saya tuh di tempat yang sangat padat. Maksudnya area yang sangat padat. Nah, dan tidak terlalu lingkungannya tidak terlalu bagus juga untuk kebersihan dan kesehatannya seperti itu. Nah, waktu balik ke Bandungan, nah di Bandungan memang sistemnya sudah lebih tertata. Bandungan itu suatu desa yang sejuk ya, sejuk, hawanya enak, jauh berbeda sama di Jakarta. Ya, cuman di Bandungan itu saya menemukan mulai ada kebutuhan-kebutuhan untuk belajar lagi ke arah rehab medik itu justru waktu saya PTT di Bandungan itu. Karena banyak kasus-kasus seperti tumbuh kembang. Apa? Tumbuh kembang. Tumbuh kembang. Iya. Bagaimana itu tumbuh Maksudnya kembang? anak yang tidak bertumbuh dan berkembang sesuai usianya. Oh, oke. Ya, mau Stunting gitu misalnya? pertumbuhannya ya lebih ke arah perkembangannya. Oh ya. Perkembangan tuh artinya secara intelijensi atau kemampuan motorik dan sensoriknya itu tidak berkembang sesuai dengan usianya. Nah, pada saat itu saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Terus terang aja seperti itu ya. Jadi setelah itu saya ingin belajar lebih ya. Karena saya waktu itu sebagai dokter umum ya, ini harus diapakan kasus-kasus yang seperti ini. Nah, itu memang di puskesmas saya itu ada 1 hari yang dikhususkan untuk kasus-kasus seperti itu. Nah, jadi dari situ saya mulai tertarik untuk mungkin ini seperti diarahkan lah untuk mengambil jurusan itu. Oh, itu ya. Oke. Iya. Kenapa kok orang bisa terjadi tadi pertumbuhannya bisa kurang bagus itu kenapa? Banyak sekarang yang pemerintah teriak-teriak kan mengenai stunting macam-macam itu. Iya. Nah, apakah itu sama atau beda atau bisa dijelaskan lebih banyak, Dokter Adel? Iya, ya sebenarnya bisa sama, bisa berbeda. Ya, kalau pertumbuhan itu kita otomatis apakah berat badannya sesuai, apakah tinggi badannya sesuai, seperti itu. Tapi kalau misalnya perkembangan itu ke arah yang kita tidak terlihat dari luar, ya, jadi kemampuan motorik, apakah dia seorang anak itu bisa mengangkat kepala pada sesuai dengan usianya, atau bisa mulai telungkup dan berbalik, ya, merangkak seperti itu pada sesuai
usia, sesuai dengan usianya. Itu yang kalau perkembangan seperti itu. Memang diketemukan perkembangannya yang nggak beres gitu. Iya, dan itu mungkin bisa sejak lahir terjadi kejang atau terjadi prematuritas atau yang seperti itu. Banyak faktor. Dan sebabnya apa? Kok bisa begitu? Bisa jadi pada saat proses kelahirannya itu ada masalah. Ada masalah. Tapi sejauh ini sih dari pemerintah sudah cukup bagus ya, kan ada posyandu dan sebagainya. Tapi kan ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak bisa dihindari, sehingga terjadi cedera atau defek pada otaknya, pada perkembangan otak. Jadi itu yang menyebabkan seperti itu. Dalam 1,5 tahun itu, apakah you mencatat berapa kasus yang perkembangannya kurang baik itu? Saya sih tidak mencatat secara pasti, tapi banyak lah. Banyak sekitar mungkin kalau setiap minggunya, setiap bulannya gitu pasien yang tetap itu sekitar 20 orang ada. Seminggunya 20 orang? Iya. Sebulan 4 minggu. Jadi hampir sebulannya 100. Tapi karena ini kan penyakit yang tidak diobati terus langsung sembuh. Jadi ini kan proses ya. Jadi mungkin pasiennya juga 20 tuh enggak berganti terus. Tapi maksudnya sebenarnya jauh lebih banyak dari itu. Bahkan saya waktu itu pernah mendapat pasien yang dari Papua. Iya, dari Papua itu datang gitu. Khusus datang untuk ketemu Dokter Adel atau memang dia pindah di Magelang? Ya, karena mungkin orang tuanya itu mungkin seorang ini ya, angkatan TNI gitu. Jadi mungkin kan berpindah-pindah. Nah, mungkin dia rumah aslinya di Bandungan sehingga pada saat itu anaknya dibawa. Oke. Apa akibatnya apabila anak-anak kita yang tidak mengalami perkembangan pertumbuhan yang baik itu tidak diterapi dengan bagus? Apa yang akan terjadi? Ya tentu saja dia tidak akan bisa mencapai kemampuan yang seharusnya. Sehingga untuk untuk mencapai generasi yang berkualitas, nah itu akan terhambat di situ kan. Apakah itu mempengaruhi yang sekarang dikatakan bahwa IQ masyarakat Indonesia ini nggak kurang tinggi gitu? Apa itu juga termasuk salah satu sebabnya? Iya, salah satu sebabnya bisa jadi. Bisa jadi itu ya. Bisa jadi itu. Jadi apakah bisa orang yang perkembangannya kurang baik tadi umurnya jadi pendek? Bisa jadi juga. Karena kualitas hidupnya tidak baik ya. Tidak baik. Dalam arti kan orang ini seharusnya bisa berdiri misalnya ya. Tapi karena tidak dilatih, tidak diberi stimulasi, akhirnya dia nggak bisa berdiri. Nah, jadi kualitas hidupnya akan menurun ya, tidak sesuai dengan fungsi manusia bahwa ini harus berdiri dengan 2 kaki dan sebagainya. Jadi Dokter Adel ini karena pengalaman waktu jadi dokter PTT di Bandungan banyak sekali mengalami atau mendapatkan pasien yang seperti tadi itu, maka terus terpanggil bahwa setelah saya lulus dokter ini, saya pengen ngambil spesialis khusus untuk bisa menangani masalah-masalah yang bagi Dokter Adel itu dianggap sesuatu krusial untuk kemajuan bangsa. Dan akhirnya you meneruskan, ya. Di mana meneruskannya itu? Sekolah rehabilitasi itu. Saya mengambil jurusan ini di Universitas Diponegoro. Semarang ya? Semarang. Ya. Kenapa milih Semarang?
Karena itu yang terdekat ya. Waktu itu hanya ada 5 center yang buka jurusan ini. Salah satunya Semarang. Ya, kalau Jogja yang lebih dekat tidak ada. Tidak ada. Apakah Dokter Adel pada saat mau masuk jurusan rehabilitasi tadi itu di Undip itu mengalami kesulitan-kesulitan, apa fine-fine aja deh ya, daftar terus diterima, atau banyak jalan berliku-liku, atau bahkan kalau yang sekarang terjadi ini kan banyak katanya yang junior mau spesialis ini dibullying ya, bully sama seniornya. Apakah zaman itu terjadi, Dokter Adel? Ya tentunya semua itu perjuangan ya. Kalau kita itu sampai di titik ini mendapat kesempatan untuk bersekolah di spesialis, itu menurut saya itu suatu anugerah. Bagi saya itu lebih seperti mukjizat ya. Oh ya. Karena bagaimanapun itu kesempatan yang dari 100 orang mungkin hanya sepertiganya atau mungkin malah seperempatnya yang bisa mendapat kesempatan untuk melanjutkan di spesialis, dan itu tidak gampang karena memang ada kuotanya. Ya, waktu itu seingat saya itu 1 kali penerimaan itu 1 angkatan? Ya, 1 kali penerimaan itu hanya 4 orang. 4 orang untuk jurusan rehab ini? Iya. Waduh ya. Iya, dari jadi, berapa yang berebutan itu? Iya, dari banyak. Dari banyak kandidat ya. Dari banyak kandidat. Dan itu memang ya perjuangan. Perjuangan ya. Nah, kalau sudah sampai bisa masuk, tentunya kita juga ada perjuangan lain ya. Bagaimana kita memang ya apapun yang terjadi di situ, kita digembleng seperti apa, kita juga tetap harus mengambil makna positifnya, sisi positifnya. Oke. Jadi setelah perjuangan itu 4 tahun ya? 4 tahun. Selesainya ya? Kenapa lama sekali, Dokter Adel? Kok nggak 2 tahun selesai? Kenapa 4 tahun? Di semua jurusan kedokteran, karena kita ini yang akan menangani manusia. Dan sebenarnya yang diperlukan seorang dokter adalah bagaimana dia itu bisa mengambil keputusan-keputusan klinis. Ya, ada banyak pasien yang menggantungkan harapannya ke kita. Jadi sebenarnya pendidikan kedokteran itu melatih itu. Ya, melatih itu. Jadi itu sebabnya pendidikan kedokteran itu nggak singkat, lama. Ya. Ngomong-ngomong ini sedikit aneh itu pertanyaannya ya. Pada saat you ada ratusan orang mau daftar masuk, you punya fakultas S2, S3 ya? S2 itu. Oh S2 ya, untuk dokter spesialis rehabilitasi tadi itu ada ratusan, dan yang diterima cuma 4. Ya, memang apakah kapasitas waktu itu di Undip hanya ada 4 kursi atau bagaimana? Memang kuotanya sekian. Kuotanya sekian ya. Kan dari jumlah pengajar diperhitungkan dan sebagainya. Memang kuotanya sekian. Lah milihnya 4 orang ini bagaimana? Apakah sistem lotre atau first in first out basisnya, atau memang ada tes-tes tertentu, apa diperlukan rekomendasi ordal-ordal seperti itu? Ya. Takut ngomong nih Dokter Adel ya. Tidak ada yang disembunyikan. Oh ya. Ya, pada saat itu ada beberapa tahapan tes ya. Tes tertulis psikotes terus kemudian kalau lolos semua itu kita ada wawancara juga seperti itu. Ya. Katanya tuh banyak orang-orang yang punya pengalaman masuk fakultas kedokteran spesialis itu katanya paling sering jatuh itu di wawancara. Nah, pada saat Dokter Adel wawancara kok bisa lolos? Resepnya apa, Dokter Adel?
Nah, kalau ditanya saya flashback waktu itu saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Makanya itu suatu kesempatan yang apa ya, bagi saya tuh besar, dan ya dari situ berarti tanggung jawabnya juga besar. Oke. Pada saat wawancara, sesi terakhir kan, tes lulus semua, wawancara. Berapa orang yang mewawancarai Dr. Adel? 1, 2, 3, 4? Ya sekitar 4 atau sampai 6 lah. Oh begitu ya? Ya, karena itu ada tahapan-tahapannya. Oh. Sebelum tes itu pun kita juga sudah harus ada apa ya? Ada alur yang kita mengharuskan ketemu dengan si A, si B, seperti itu. Ya. Oke, kalau tadi Dr. Adel bicara bahwa you tertarik bidang ini karena mengalami suatu fase pengalaman waktu jadi dokter PTT tadi itu, PPT atau PTT? PTT. Oh, waktu menjabat dokter PTT tadi itu, setelah kuliah lanjutan di spesialis ini, menurut you ada apa, bidang-bidang apa saja yang menurut you paling krusial untuk menangani penyakit-penyakit yang seperti ini? Di rehabilitasi ini sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, banyak dari yang saya lihat selama praktek ini ya, atau selama pendidikan, ya, memang di Indonesia itu khas sekali, ya, cara hidupnya, perilaku masyarakatnya, ya. Sebagai contoh, masalah nyeri lutut. Oh ya. Ya. Sendi ya itu ya. Nyeri sendi, lutut, khususnya lutut ya. Kan banyak sekali, ya. Jadi memang usia 40 tahun ke atas itu memang fungsi lutut akan lebih menurun. Ya, tetapi kalau khusus di Indonesia ya, karena saya praktek di sini, jadi kenapa kok di sini banyak sekali dan kesannya tuh nggak sembuh-sembuh. Ya, itu karena sebagian besar masyarakat itu banyak yang melakukan kegiatan itu di bawah. Ya, misalnya duduk di tikar. Ya. Terus kemudian kita taruh barang-barang itu nggak di atas, tapi cenderung di bawah. Misalnya ibu-ibu kira-kira termosnya atau tempat air, kan air itu ditaruh di mana? Biasanya di bawah. Ya kan? Nanti kalau masak air harus ngambil ke atas. Nah, yang seperti itu. Jadi masalah toileting ya. Maksudnya kita ke WC kamar kecil, toilet, biasanya itu masih WC jongkok, ya. Jarang untuk yang mau dirubah untuk WC duduk. Ya, sekalipun lututnya sudah sakit. Nah, itu sangat susah untuk merubah itu semua. Nah, itu untuk yang ada yang paling sering ya ditemuin seperti itu. Yang lain-lain ya mungkin lebih ke arah pencegahan, pencegahan, edukasi itu mungkin masih kurang di situ. Oke, Dokter Adel, sekarang kan di samping you sudah selesai sekolahnya, kalau nggak salah cum laude ya. Nah, ini you kan sekarang punya usaha klinik nih, ya, klinik kebugaran. Istilahnya ya bukan kebugaran seperti gimnastik itu ya, tapi ini merehabilitasi orang yang memang mempunyai hambatan-hambatan secara fisiknya, lah datang ke prakteknya Dokter Adel untuk direhabilitasi ya. Pasien-pasien kayak apa sih yang diperlukan untuk berkunjung ke klinik Dokter Adel rehabilitasi ini? Jenis-jenis orang yang menderita penyakit kayak apa secara spesifik biar orang-orang itu jelas. Jangan sampai jangan sampai orang yang menderita seperti itu malah larinya ke terpon, itu kan nggak benar ya. Nah, ini menurut Dokter Adel, penyakit kayak apa sih yang seharusnya
bisa segera ditangani agar tidak berkelanjutan kesakitannya itu? Ya, jadi mungkin saya lebih menerangkan atau menjelaskan ya posisi rehabilitasi medik itu sebenarnya di mana seperti itu ya. Ya. Jadi tugas kami itu adalah untuk memperbaiki fungsi seseorang. Nah, tubuh ini sebenarnya kan pintar ya. Ya. Dia kalau misalnya ada sesuatu dia akan memberikan sinyal. Nah, sebaiknya kalau memang sudah diberi sinyal sama tubuh, misalnya berupa nyeri seperti itu, nah itu cepatlah untuk bertindak atau cepatlah untuk mencari pertolongan yang benar. Nah, kalau apa yang bisa kami tolong di rehab medik, nah itu bermacam-macam kasus. Ya. Dari yang mungkin anak-anak sampai ke lansia, ya. Untuk anak-anak ya untuk tumbuh kembang misalnya, atau dia sulit bicara, udah umur sekian kok belum bisa bicara, itu bisa. Atau dia sulit untuk membaca tulisan, membedakan antara huruf B dan D misalnya. Itu ada yang seperti itu. Bukan jadi, mata itu ya? Bukan, bukan. Jadi memang dia untuk membaca tulisan suatu kalimat itu dia tidak bisa langsung memahami seperti itu. Nah, itu juga ada. Jadi sebenarnya luas sekali. Tapi kasus-kasus yang sering adalah misalnya nyeri sendi, terus kemudian pasca stroke. Atau pemulihan pasca patah tulang atau fraktur, itu juga bisa. Dan mungkin yang sehari-hari kita temui ya, cedera olahraga ya, terus kemudian kelelahan kronis itu pun menimbulkan kendala waktu kita beraktivitas. Dokter Adel, di dalam rangka penyembuhan pasien-pasien YU itu ada berapa macam pola? Apakah akupuntur, apakah apa-apa macam-macam itu, coba apakah Dokter Adel bisa menjelaskan metodenya itu ada berapa macam? Metodenya ada banyak macam. Ya. Ada banyak macam. Kita di sini menggunakan modalitas. Modalitas artinya alat-alat, ya, alat-alat, mau itu alat apa aja, ya, banyak alat yang kita bisa gunakan. Terus kemudian setelah itu yang kedua adalah perbaikan postur ya. Postur, ya. Ya, artinya pengembalian fungsinya itu ke yang aplikatif di sehari-harinya gimana. Gitu. Jadi maksudnya di sini itu suatu rangkaian yang berkesinambungan. Ya, tidak hanya misalnya seorang pasien, kalau sudah diobatin, ronsennya sudah bagus, labnya sudah bagus, itu berarti selesai sampai di situ. Ternyata tidak. Ya, dengan ronsen yang sudah bagus, lab yang sudah bagus itu tidak otomatis pasien itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ya. Nah, kita bantu di area situ. Ya. Kendalanya di mana? Nah, kita nanti pergunakan ya. Ada perbaikan postur, ada latihan-latihan untuk supaya pasien ini bisa berfungsi kembali. Ya. Ngomong-ngomong soal lamanya waktu penyembuhan, itu variabelnya dari berapa sampai berapa tahun? Ya, itu sangat bervariasi kalau di bidang kita ini. Ya, ada yang bisa satu kali datang, misalnya periksa ya, satu kali datang itu kita bisa selesaikan. Tapi banyak juga yang berkala, ya, bertahap penyembuhannya sampai nanti akhirnya dia bisa melakukan fungsinya dengan baik, ya. Atau mungkin tidak selalu bisa sembuh dengan sempurna. Ya, banyak juga yang tidak sembuh secara sempurna, tapi bagaimana
kita itu mengadaptasikan yang tidak sempurna itu supaya dia tetap berfungsi. Ya. Kasus apa yang satu kali datang sudah selesai, sudah sembuh, itu kasus apa? Ya, itu misalnya kasus cedera misalnya ya. Cedera. Gampangnya keseleo lah misalnya. Keseleo, ya. Atau kita misalnya keseleo kayak gitu. Itu bisa dengan cepat. Atau misalnya kita suatu peradangan di mana itu bisa kita selesaikan lebih cepat. Sekarang kalau yang banyak kejadian kan yang namanya stroke, post stroke, sudah kena stroke macam-macam itu, terus bagian-bagian tubuhnya ada yang tidak berfungsi dengan bagus atau lumpuh macam-macam itu bagaimana penanganannya dan kebolehjadiannya untuk bisa pulih itu bagaimana? Iya. Jadi stroke itu kan bisa multi organ yang kena, ya, dan multifungsi juga yang terhambat. Ya. Jadi untuk stroke tuh kita mulai dengan prinsipnya rehab adalah start low, restore the flow. Ya. Jadi kita memanfaatkan kemampuan yang masih ada. Apa yang ada di tangan itu yang dikerjakan. Ya, modalnya seberapa kita nilai, kemudian kita buatkan program untuk orang tersebut, untuk pemulihan, ya. Nah, itu tergantung dari modal yang dia punya, kemampuan yang masih tersisa itu apa. Nah, berangkat dari situ kita nggak harus cepat, Jadi kita arahkan ke arah yang benar. Nah, jadi mungkin kesembuhannya tidak semuanya itu sempurna, tapi yang penting tuh arahnya sudah benar ke arah itu. Dan kita mencoba untuk membuat suatu target, ya. Dengan kemampuan yang ada sekian, kita akan bisa mencapai ini seharusnya dalam bulan ini. Kemudian kita buatkan lagi untuk bulan kedepannya, seperti itu. Jadi seperti itu cara kerja di rehabilitasi ini. Jadi kalau misalnya ada penderita stroke, berarti dokter Adel cuma melihat kemampuan dari sang pasien penderita tadi itu sampai apa. Iya. Nah, kemampuan yang ada, sisa-sisa kemampuan itulah yang dimaksimalkan. Iya. Jadi untuk mengharapkan kembali pulih seperti sebelum kena stroke itu bisa atau amat susah atau gimana? Ada yang bisa, ada yang tidak sempurna, ada pula yang memang hendayanya terlalu besar sehingga tidak bisa pulih untuk semula, ya. Tapi yang penting dari awal itu kita arahkan ke arah yang benar. Dan sebenarnya pasien itu datang tuh tidak semua mengharapkan saya harus sempurna seperti yang, tapi kita harus memberi arahan yang benar, ya, memberikan target yang benar supaya istilahnya nggak PHP. Nggak PHP. Jadi mengharapkan yang lebih dan kita harus menyesuaikan dengan kemampuannya dengan harapannya. Itu kita seimbangkan. Seperti apa kita ambil jalan tengahnya dan kita usahakan untuk bersama-sama ke situ. Jadi sebenarnya untuk rehab ini adalah bagaimana sih kita itu menemani seseorang itu di lembah-lembah hidupnya lah. Seperti itu kalau saya ibaratkan seperti itu. Bagus. Apakah pasien-pasien itu setelah diberitahu oleh dokter Adel bahwa ini karena you sudah kena serangan stroke seperti ini, kemampuanmu seperti ini, ya maksimum nanti you akan pulihnya seperti ini, tidak seperti normal kembali, macam-macam itu yang ditemui dokter Adel, mereka pada down, semangatnya jadi hilang atau malah bersemangat untuk bisa membuat dia pulih kembali?
Ya, itu makanya saya perlu untuk pendekatan personal di sini ya, pendekatan personal. Kita juga kan banyak tipe orang ya, setiap orang akan berbeda untuk cita-citanya, kemampuannya. Tapi gimana di situ itu kita pegang harapan orang itu, ya. Jadi dia pingin bagaimana, terus kita memberikan jalannya, ya. Oh, ya, step-stepnya seperti ini, latihan apa yang harus dilakukan di rumah untuk mencapai kemajuan itu, ya. Seperti itu. Ya, kalau down pasti orang itu kalau stroke pasti down, ya. Apalagi yang masih berusia muda. Tapi bagaimana kita di setiap sesi latihan itu kita juga apa ya? Ini kita berjuang bersama seperti itu, berjuang bersama ya. Kita memikirkan supaya dia juga memikirkan apa yang menjadi bagiannya, terus kemudian dia tidak mengkhawatirkan apa yang tidak menjadi bagiannya. Ya, saya sering bilang yang ini biar dokternya yang mikirin. Yang bagiannya kalau memang dia bagiannya untuk latihan ya latihan aja, yang seperti itu. Yang selanjutnya ini biar nanti dokternya yang menjadi bagian dokternya untuk serahkan ahlinya saja, mikirin gitu. Jadi biar tidak terbebani ya dengan overthinking atau terlalu down, nanti malah tidak mencapai hasil yang seharusnya bisa. Dokter Adel pernah enggak ketemu pasien yang hopeless? Artinya kena stroke, wah ini rasanya ya memang ini udah nggak bisa lagi ada penyembuhan yang maju karena pokoknya udah sangat parah gitu. Apakah pernah ketemu seperti itu pasien yang kayak gitu? Ya, pernah juga. Pernah ya? Pernah juga. Apakah Dokter Adel memberi keterangan yang benar? Wah ini you sudah setengah mati misalnya. Ya ini sudah begitu parah, jadi harapan untuk sembuh tuh ya relatif nggak ada lah gitu. Apakah you berani ngomong begitu atau tersamar-samar atau bahkan cuman menghibur saja? Nah itu sebenarnya bedanya rehab di sini ya. Kita itu kalau ibaratnya di mobil itu fungsi kita adalah sebagai shock breaker. Shock breaker ya. Jadi lubang itu masih ada, jalan itu masih banyak banyak lubangnya, kurang mulus, tidak mulus. Kendala itu masih ada, tapi bagaimana kita itu bisa menyamankan itu ya. Maksudnya shock breaker kan menahan tekanan itu supaya orang ini tetap bisa berjalan. Gitu. Seperti itu. Jadi ya bagaimana dia yang hopeless itu kita harus cari cara bagaimana, karena orang yang paling susah adalah yang sudah putus harapan. Putus harapan. Iya. Jadi selama ini ya udahlah, bagaimana caranya supaya dia menjadi tenang gitu. Ya kita pakai cara A ya untuk mencapai ini. Kita programkan. Biasanya orang itu menjadi putus harapan karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang terjadi pada dia, apa yang kedepannya akan bagaimana, itu tidak tahu. Tapi kalau misalnya kita udah informasikan, oh ternyata seperti itu ya dok ya, akan beda persepsinya. Oke. Pernah juga ada isu, tapi sepertinya kok isu ini keras sekali ya. Kalau bedanya dokter Indonesia sama dokter luar negeri, kalau dokter Indonesia itu ketemu pasien yang sakit parah, misalnya kanker, misalnya ya, stroke misalnya gitu ya, itu selalu dokter di Indonesia itu selalu mengayem-ngayemi katanya. Ya, kita nggak ngerti apakah ini memang kode etik dari dokter-dokter di Indonesia untuk tidak memberitahu pasiennya kalau dia itu menderita penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan. Katakanlah 99% sudah tidak bisa disembuhkan gitu ya. 1% kan mujizat gitu ya. Nah terus, tapi kalau di dokter luar negeri kok malah begitu ada pasien yang kena penyakit yang mematikan, malah diberitahu
dengan segala risikonya memberitahu bahwa you ini ya. Nah, kenapa kalau dokter Indonesia menurut dokter Adel ya, kalau dokter Indonesia kok sering enggak apa-apa, tetapi kalau yang di luar negeri malah dijelaskan bahwa ini bahaya. Kenapa bisa begitu, dokter Adel? Ya. What is your opinion dalam hal ini? Kalau menurut saya itu tergantung karakter pasiennya satu. Terus kedua karena budaya juga ya. Ya kalau di Jawa Tengah ini misalnya kita kan tidak bicara langsung straight forward gitu ya. Seperti itu. Tapi kita bagaimana untuk kondisi seperti itu ya, kondisi yang sangat berat ya, mengagetkan ya. Nah itu pasti ada tahapannya untuk menerima seperti itu. Tahap pertama pasti ada tahapan denial. Ya, tahapan denial ya dia tidak menyangka seperti itu ya, masih menyangkali lah kondisi itu. Setelah lewat itu ya mungkin bisa diberitahukan. Setelah itu kita mencoba merencanakan ya bersama ya. Jadi apa yang harus dihadapi, persiapan untuk kedepannya seperti apa. Mungkin ya seperti itu. Karena memang budaya di sini seperti itu. Ada orang-orang juga yang memang tidak mau dikatakan dia sakit. Itu ada yang seperti itu. Jadi memang individu per individu nggak bisa dipukul rata kalau itu. Menurut Dr. Adel, pilihan memberitahu kalau itu ada penyakit yang berat atau tidak usah diberitahu, milih yang mana, Dr. Adel? Kalau saya pribadi? Ya, kalau ketemu pasien yang berat, ini diberitahu kalau ini berat, you akan misalnya umurnya tinggal 6 bulan misalnya perkiraannya, oh ya penyakitmu tidak begitu serius lah ya, tenang saja, makan enak saja gitu, atau bagaimana? Ini saya pasiennya atau saya dokternya? You dokternya. Gitu. Kalau ketemu pasien yang kayak gitu, you ngomongnya gimana? Ini kan dalam hati itu kan seperti pertempuran ya. Enak mau ngomong kasihan, tapi kalau nggak ngomong gimana? Itu kalau dari kode etik kedokteran itu apakah memang pasien harus dikasih tahu kondisinya dengan betul atau boleh kamuflase supaya dia happy? Kalau saya memilih kombinasi antaranya. Ya. Mix gitu ya? Mix ya. Karena nggak semua orang bisa dibegitukan. Ya, pengalaman dari yang sudah-sudah ya. Kalau kita terlalu cut, terlalu keras, dia jadi ya sudah. Kalau gitu apa gunanya latihan? Apa gunanya saya berobat seperti itu ya? Dan dia ya udah nggak ada yang perlu dilakukan. Buat apa gitu? Nah, tapi kalau kita tidak menyadarkan juga tidak bagus kan? Itu kan. Jadi dia nggak ada semangat juga untuk sembuh ya. Maksudnya ini keadaannya sebenarnya udah segenting ini, tapi ini ya, tapi ya memang harus mix lah, harus mix. Ya. Ini yang terakhir nih ya. You buka klinik rehabilitasi tadi itu sudah berapa tahun ya, Dok Adel? Sekitar lebih dari 8 tahun sih. Lebih dari 8 tahun ya. 8 tahun kelihatannya lewat ya. Hampir 10 tahun lah ya. Oke. Kelihatannya di Magelang ini kok ya yang paling sukses klinik ini artinya banyak pasiennya gitu ya. Itu you punya gitu. Ngomong-ngomong, selama 10 tahun, hampir 10 tahun ini you praktek ini, apakah pernah terjadi malpraktek? Apakah ada di dalam dunia kedokteran rehabilitasi itu mengenal atau ada yang namanya malpraktek? Apakah ada? Kalau malpraktek itu kan artinya kesalahan. Tapi kan yang sering terjadi itu adalah mungkin efek samping ya. Efek samping dari
suatu tindakan Ya. seperti itu. Ya, kalau untuk praktek pribadi kita juga ada inform consent ya untuk tindakan-tindakan tertentu, misalnya kita pakai inform consent. Ya. Artinya diberitahu bahwa Artinya ini risikonya diberitahu, begini, gitu. ini yang akan saya kerjakan. Terus kemudian kemungkinan nanti ada efek seperti ini. Selain itu ya cukup aman sih, Ya, cukup oke. aman. Karena belakangan ini kan banyak yang beredar viral kan, ada dokter spesialis yang mengobati pasien yang sakitnya belum tentu apa-apa, tiba-tiba di rumah sakitnya sudah sampai berbulan-bulan nggak sembuh, akhirnya meninggal. Ternyata operasinya misalnya ya masih ada yang tertinggal di dalam perutnya, macam-macam itu kan ada itu. Kan itu yang dikatakan malpraktek, ada tuntut menuntut ya. Tapi kalau you punya spesialis rehabilitasi itu relatif tidak ada ya. Ya, relatif kita kan untuk pemulihan ya, Ya. pemulihan. Jadi relatif tidak, resikonya tidak sebesar itu ya. Ya. Untuk Apa rencana berikutnya, Dokter Adel? Apakah klinik rehabilitasi ini akan you kembangkan lagi, membuka cabang-cabang di mana-mana seperti salon kecantikan yang buka di mana-mana seperti itu? kalau saya mungkin untuk kedepannya atau untuk khususnya tahun ini ya, Ya. saya lebih ingin menguatkan ke akarnya. Artinya apa yang sudah ada sekarang, nah itu mungkin saya perdalam lagi kualitasnya gitu. Karena bagaimanapun kan masih banyak kekurangan-kekurangan ya, kekurangan-kekurangan yang kita memang harus perdalam lagi, dan ilmu kan harus berkembang ya. Ya. Bagaimana kita juga terus belajar mengikuti itu. Oh. Ya. Jadi semangat tetap ada ya. Ya, semangat tetap ada karena bidang rehabilitasi itu sangat luas. Sangat luas dan kita untuk memperdalam satu itu sebenarnya sangat luas sekali. Ya. Sangat dalam sekali, ya. Ngomong-ngomong ini ada yang titip ini, agak ketinggalan ini. Bagaimana kalau orang kena polio, apakah bisa melalui rehabilitasi yang you handle ini bisa membaik atau bagaimana? Ya. Jadi kalau awal mulanya dulu ada ada jurusan di rehabilitasi medik ini. Dulu-dulunya juga awalnya karena salah satunya penyakit polio itu. Ya. Nah, tentunya karena itu dulu awalnya kok ada rehab medik itu ya salah satunya adanya pemetiknya itu ya. Ya seperti itu. Jadi tentunya kita juga bisa ya. Jadi kalau polio kan sering kita lihat, oh dia mengalami kesulitan berjalan seperti itu ya. Nah itu kita tentunya bisa memperbaiki di situ. Ya. Ya. Membuat orang ini tetap bisa berfungsi. Ya. Ya. Terus juga tidak membuat dia ini istilahnya cacat gitu ya. Oh ya. Jadi dia tetap berfungsi maksimal karena orang polio itu kan hanya kakinya saja biasanya ya. Tapi untuk yang lain-lain, tangan, intelijensia gitu kan. Ya. Relatif beda. Ya, jadi bagus. masih ada harapan. Masih selalu ada harapan. Oke. Selalu ada harapan. Siap. Oke, saya kira sementara cukup di situ. Saya sangat senang bisa bicara dengan Dr. Adel kesempatan ini. Sampai ketemu nanti di waktu yang akan datang dengan topik yang lebih menarik ya. Terima kasih Dr. Adel. Terima kasih kembali untuk kesempatannya. Sukses untuk klinik you seterusnya.